Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat rezeki lagi ini. Ketemu senior saya dari Palembang, tapi tukang penjaga jamu. Penjaga NKRI dengan jamunya. Nah, saya kira yang tepat begitu. Beliau ini penjaga NKRI dengan jamunya. Beliau adalah Bang Darwanto. Nah, Indonesia yang hilang hari ini akan bertanya, mudah-mudahan nanti Indonesia yang hilang dikuliti oleh mbahnya tukang jamu, penjaga tukang jamu NKRI. Banyak ininya, banyak apa namanya? Banyak subjeknya ini abang kita ini, senior saya ini. Nah, Bang, apa namanya? Nanti saya dihibur ya sama abang, kalau bisa sambil nyanyi juga boleh, Bang. Ya, insya Allah. Indonesia yang hilang, perspektif tukang jamu, penjaga NKRI. Indonesia kan apa namanya hari ini sahamnya dimiliki oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, dan satu lagi kata abang tadi oleh RG, Rocky Gerung. Silakan Bang dikuliti Bang Indonesia yang hilang versi tukang jamu penjaga NKRI. Sekaligus penjaga tukang jamu juga. Jadi ini tukang jamu yang ngejagain tukang jamu. Monggo Bang. Iya, jadi begini. Rocky Gerung, Amin Rais, dan Jokowi itu adalah bagian dari fenomena Indonesia hilang yang dimaksudkan. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun NKRI, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Iya. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tercinta ini. Iya. Jadi saudaraku, jadi kita harus melihat dulu pada saat Republik ini berdiri. Ada 3 sistem yang berlaku di dalam pada saat Republik ini berdiri. Satu itu adalah sistem kerajaan Islam, yaitu kerajaan-kerajaan kesultanan. Mereka banyak menerapkan sistem hukum Islam tuh di sana, sistem syariah. Kemudian kedua ada sistem hukum kekerabatan, sistem hukum adat. Nah, kemudian yang ketiga ada juga sistem hukum Eropa yang berlaku itu. Nah, pada saat kita merdeka, ketiga sistem ini kan dicoba hendak dimasukkan di dalam sistem kita bernegara. Nah, sangat cantik dan bagus sekali para pendiri bangsa ini merumuskan ketiga sistem itu, ditransplantasikan, dicangkokkan ketiga-tiganya itu menjadi namanya Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada Pancasila, gitu kan? Nah, tetapi ketika ini transplantasi ini belum selesai, negara ini baru merdeka, ada pengkhianatan di PKI di Madiun. Kemudian perdebatan untuk implementasinya kan masih terus berlangsung. Kemudian dicobakan dengan pemilu tahun 1955. Belum selesai berjalan sempurna, lantas terjadi pemberontakan G30 PKI. Digantikan kemudian oleh rezim Soeharto. Nah, lantas di dalam sistem hukum modern itu dinyatakan bahwa Bang, sebentar. Ya, Memberontak kepada Pancasila, kepada NKRI atas nama PKI itu kan para pejabat. Nyoto waktu itu pejabat, kalau nggak salah wakil ketua DPR gotong royong. Kemudian DNID ketua partai, yang namanya ketua partai ya pejabat, sama dengan para ketua partai hari ini. Tempo dulu kan ketua partai. Ada lagi tapi sudah meninggal. Itu Amir Saripudin kan pernah jadi Perdana Menteri, mereka juga pejabat. Jadi yang memberontak waktu itu adalah pejabat. Cuma mereka PKI. Lanjut Bang. nah jadi itu ada keinginan untuk mengganti sistem, gitu ya. Misalnya dalam sistem bernegara kita ini tidak bisa melepaskan dari Pancasila, di mana Pancasila itu titik tolaknya berangkat dari ketuhanan yang Maha Esa. Sementara PKI komunis kan berkeinginan untuk
mengganti Pancasila itu. Dia hanya menggunakan Pancasila itu kan hanya untuk batu loncatan saja. Nah, itu yang menjadi problem bagi kita. Kemudian di era Soeharto, kita lanjutkan, kedaulatan rakyat itu kan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sehingga daulat rakyat itu hanya berlaku 5 tahun sekali kan. Ya kan pada saat di era zaman Soeharto, pengawasan juga tidak berjalan. Masuk di era reformasi, lantas kemudian kita ubah sistem itu. Kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh partai politik. Nah, rakyat pun menjadi gundah gulana. Ini sebenarnya seperti lingkaran setan. Menurut saya mudah menghajar lingkaran setan itu. Setannya itu kita kasih jamu. Ini Abang menunjuk bahwa sekarang yang menghilangkan Indonesia adalah partai politik. Kedaulatan rakyat. Jadi hari ini kedaulatan rakyat itu digadai oleh partai politik, begitu? Ya, dilaksanakan sepenuhnya oleh partai politik. Lanjut, Bang. Nah, apa saja indikasi misalnya saja dilaksanakan sepenuhnya oleh partai politik? Pertama adalah persoalan akuntabilitas, pertanggungjawaban publik. Karena partai politik itu kan milik publik. Kenapa dia milik publik? Karena memang pahamnya seperti itu. Tidak ada partai politik, maka tidak ada demokrasi. Berarti partai politik itu fardu ain, kan? Bukan fardu kifayah. Mutlak harus ada di negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi modern. Tidak ada partai politik berarti bukan negara modern kita kan, bukan negara demokrasi modern. Nah karena itu tuntutan akuntabilitas terhadap daulat rakyat itu harus jelas dan harus terukur. Ini bukan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu gini, begitu kita kecewa dengan partai politik di tengah jalan, dia belok-belokkanlah itu daulat rakyat ini. Iya. Dibilang oleh nanti jangan dipilih lagi lah. Gitu. Lah, kok 5 tahun sekali kedaulatan rakyat itu? Seharusnya kan sebagai pemilik sah republik ini, rakyat juga bisa melakukan kontrol. Tetapi kontrolnya itu tidak bersifat proaktif gitu loh setiap saat. Tetapi kan sistem yang harus diciptakan. Satu misalnya, akuntabilitas keuangan partai politik. Kan nggak ada akuntabilitas keuangan partai politik. Mungkin Mas Anton, kalau menerima sumbangan dari partai politik, kalau dalam Islam kan dianjurkan, ditanyakan asal-usul duitnya dari mana. Tapi kalau kita misalnya diberi duit oleh politisi, kita tanya, ini duit dari mana Pak? Oh itu kita bisa celaka itu. Malah dia nggak mau nyumbang lagi. Udahlah, nggak usah tanya-tanya, terima aja duit itu. Kan begitu. Nah ini kan nilai juga, kan menanyakan itu sumber duit itu kan. Nah seharusnya di era modern sekarang ini, akuntabilitas keuangan partai politik itu harus bisa diakses oleh teknologi kekinian. Kita juga menyumbang nih pakai HP, misalnya pakai apalah GoPay atau apa, nyumbang 50.000, ya kan? Coba pencet telepon. Kemudian kita mau mengetahui berapa sih duit partai sekarang yang ada, nah, kita tinggal pencet telepon. Tapi kan keuangan partai politik ini kayak tembok lapis baja. Kalau kita mendekat tersantuk benjol kepala kita kan kalau menanyakan duit partai politik itu. Iya. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya kita rumuskan. Berarti kan pengaturan tentang akuntabilitas keuangan itu juga harus ada. Itu kan itu terkait dengan kedaulatan itu tidak berlaku 5 tahun sekali. Kalau sekarang kan tertutup, misalnya pilkada. Pilkada itu partai politik kan ya jujur aja lah, nerimanya duitnya berapa ratus miliar gitu dia dapat setiap kali pilkada ya. Sekarang kan pilkada serentak. Kan ada harganya satu kursi itu bagi calon bupati itu kan untuk memakai sebagai persyaratan untuk mencalon. Satu kursi itu ada nilainya, ada harganya. Nah, kalau misalnya partai politik di daerah itu punya 1.000 kursi misalnya di seluruh kabupaten, ya kalau kali 200 juta udah berapa itu? 200 miliar nyebutnya. Kira-kira begitu kan. Nah, kita tidak tahu, malah sekarang isunya dibelok-belokkan. Rakyat jangan terima uang untuk money politik. Lah ya, mbahnya kan si partai politik itu nerima
berapa ratus miliar itu. Kita Ini bertanya, kan, kita ya sebagai kita bertanya. bertanya. Maksud saya, panen rayanya itu berapa gitu loh. Apa 100 juta atau berapa. Jadi kita enak kan kalau ada penjelasan kan, ada akuntabilitas. Kemudian kedua tentang akuntabilitas ini, akuntabilitas terhadap kebijakan partai politik. Nah, kalau akuntabilitas kebijakan, kita bisa kontrol. Misalnya saja, tidak ujuk-ujuk bikin undang-undang apa namanya, hip-hip yang kemarin itu loh, yang heboh itu loh. Nah, itu kan gimana itu pertanggungjawaban publiknya itu. Jangan nunggu rakyat ini marah. Seharusnya kan buatkan sistem. Nah, sistem itu misalnya tidak mesti harus menunggu undang-undang itu, rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Pada saat dia menjadi rancangan undang-undang pun bisa kita gugat. Paling tidak misalnya dianggap ini diperlakukan sebagai sebuah kebijakan. Nah, jadi uji publik terhadap kebijakan itu, misalnya kita yang menggugat partai politik, itu harus diberi ruang. Nah, itu namanya kan bisa dibuat undang-undang, misalnya konstitusional komplain, kan gitu. Jadi rakyat ini bisa komplain terhadap kebijakan atau komplain terhadap undang-undang yang dibuat oleh partai politik dan sama si DPR di parlemen itu. Nah, ketiganya juga, misalnya kan, daulat rakyat itu tentang rancangan inisiatif undang-undang di DPR. Kalau kita baca rancangan undang-undang usul inisiatif DPR itu dilakukan oleh fraksi, tetapi dalam bunyi undang-undang itu, fraksi yang dimaksud itu adalah anggota DPR yang bersangkutan. Jadi yang mengusulkan itu bukannya partai politik, anggota DPR-nya. Nah, kita kan menggugat partai gimana jadinya? Nggak nyambung kan? Karena usul inisiatif itu ternyata hanya dibalik. Seharusnya usul inisiatif itu dilakukan oleh partai sepenuhnya. Nah, ini kan jomplang jadinya. Jadi rakyat tidak punya akses terhadap kedaulatannya sendiri. Makanya menurut saya itu kan ya kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh siapa itu? Oleh partai lah sekarang ini kan. Ya jadilah dia penguasa kan. Penguasa ya dia atur-atur lah. Nggak tahu lah gimana caranya dia mengatur kan. Tapi menurut saya akuntabilitas itu harus diterjemahkan lagi. Apa kedaulatan rakyat itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang, ya kan, yang memuat tentang kewajiban melakukan akuntabilitas, misalnya akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kebijakan. Kalau dalam bentuk judicial review di undang-undang kan sudah ada Mahkamah Konstitusi, tapi itu kan terlalu lama, gitu kan. Tapi kalau dalam aspek kebijakan, wah ini bagus, kita rakyat betul-betul berdaulat, tidak berdaulatnya 5 tahun sekali, kan. Jadi bukan dibajak sebenarnya, karena kita secara bersama-sama, secara sadar, belum berkeinginan untuk membuat supaya kedaulatan rakyat ini betul-betul berdaulat di negara Republik ini. Dan itu kita biarkan. Kalau istilah Cak Nur itu kan, kalau dulu Soeharto diberi cek kosong kan, nah zaman reformasi ini kita memberikan cek kosong kepada seluruh lembaga. Misalnya cek kosong kepada partai politik. Kalau kemarin itu KPK diberi cek kosong, sehingga dia pergi suka-suka dia lah kan, menjadikan orang tersangka sampai seumur hidup pun bisa dilakukan oleh KPK dulunya, kan? Akhirnya diubah. Begitu loh Mas Anton, salah satu di antara jamunya itu untuk Republik ini. Karena saya ini kan cuma tukang jamu. Gitu. Menarik Bang. Pertama menarik itu OPA kita sama Bang. Channel yang sebelumnya Abang bisa nyanyi nih. Nanti di akhir saya minta Abang nyanyi. Tapi sebelum Abang nyanyi, saya setuju dengan sanggahan pertanyaan besar gugatan Abang pada akuntabilitas kita bernegara. Ada ciri yang gampang kelihatan di mana masyarakat ketika demo begitu datangnya itu ke DPR. Menurut saya salah ini. Harusnya masyarakat datang itu ke kantor partai, kan gitu harusnya Bang. Ini juga ciri bahwa ada kemacetan komunikasi antara masyarakat dan partai. Bang, karena sebentar lagi maghrib, bukan itu alasannya, bukan karena sebentar lagi maghrib.
Karena di channel-channel yang sebelumnya Abang sempat nyanyinya nyanyi versi Abang sebagai penjaga tukang jamu dan penjaga NKRI dengan jamunya. Bisa nggak Bang nyanyi dikit Bang? Bareng-bareng lah nyanyilah. Oh, saya agak kesulitan untuk menyanyi itu. Saya selalu menghafalkan nyanyi-nyanyi yang memang lagu-lagu yang memang harus diubah sendiri. Ya. Jadi agak kesulitan, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba lah. Ya. Nyanyi, misalnya nyanyi potong bebek Hamsa. Nyanyi potong bebek Bang. Saya kira begitu ya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya saja tadi itu yang terakhir itu tentang diserahkan kepada partai politik kan. Iya, iya, iya. Partai politik itu kan undang-undangnya itu harus di judicial review. Gitu ya. Karena kenapa? Partai politik itu dianggap sebagai wadah rakyat untuk berpartisipasi. Padahal undang-undang partai politik itu kan bukan ormas. Partai itu kan perintah konstitusi. Perintah konstitusi yang itu dijamin oleh UUD 45 kan itu. Jadi dia milik publik, bagian dari subsistem ketatanegaraan. Nah, akan sangat celaka kalau memang bagian dari subsistem ketatanegaraan ini menjadi kepemilikan perorangan misalnya. Saya jadi bertanya-tanya, misalnya seperti Prabowo itu pernah nggak dia bilang, saya ini adalah kader Gerindra, saya ini adalah representasi kader Gerindra, kan gitu. Tapi yang terbangun opininya kan begini, Prabowo adalah pendiri partai. Nah, pendiri partai tidak mau dikatakan sebagai kader, karena kader itu kan orang yang ikut belakangan, kan? Bukan pendiri. Itu yang dipahami oleh masyarakat. Nah, ini kan yang mindset seperti ini kan harus diubah. Jadi kalau misalnya akuntabilitas itu betul-betul diatur dalam sebuah undang-undang, maka partai itu tidak bisa lagi dimiliki oleh perorangan. Misalnya diatur-atur oleh mereka sendiri yang bermusyawarah, mereka sendiri yang berkongres, mereka sendiri yang atur ketua umum, udah itu lenggang kangkung. Setelah itu pemilu, pilih saya. Besok-besoknya dia putar-putar kebijakan dan Ketua umum seumur hidup. Seumur hidup jadi. Oke Bang, terima kasih. Ya, oke. Saya berharap Abang tetap konsisten menjaga Indonesia, menjaga tukang jamu, menjaga NKRI, dan terapi di rumah saja. Gitu Bang ya? Ya, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.